Sebelumnya di Interaksi. Apa yang membuat Spirit Arif mampu berkarya begitu sih, Rip? Dengan dunia entrepreneur seperti itu? Twitter jadi sepi, industrinya juga lagi turun banget waktu itu. Di situ sebenarnya mulai pertama kali kepikiran bisnis serius. Itu waktu itu aku lumayan tanda kutip lumayan bangkrut sih waktu itu. Karena kan masih muda, masih kuliah, kuliah biasanya uang jajan 2 juta itu udah sama kos, udah sama kosan, udah sama bensin, udah sama makan segala macam kan. Uang jajan 2 juta. Terus tiba-tiba bisa menghasilkan uang yang berkali-kali lipat dari itu. Pasti kan kita foya-foya kan udah. Maksudnya masih muda, kita nggak kepikiran lah nabung, nggak kepikiran segala macam kan. Masih baru merasakan lah punya penghasilan gitu. Ketika itu dengan jiwa muda tadi udahlah foya. Tiba-tiba industrinya kacau waktu itu. Tweet berbayar udah mulai jarang, terus Twitter juga udah mulai turun, engagement juga udah turun di situ. Di situ yang akhirnya kepikiran, gila dulu pas gue ngasilin duit banyak dari Twitter, kenapa nggak duitnya gue jadiin apa gitu, investasi kayak bisnis kayak apa kayak. Baru kepikirannya pas udah susah, maksudnya pas udah nggak kayak dulu lagi, udah susah baru kepikiran. Udah duitnya nggak ada, baru kepikiran, waduh dulu harusnya duitnya dipakai bisnis gitu. Akhirnya kepikiran, oke, kita kayaknya aku coba mulai mau buka bisnis deh gitu. Cuman dengan uang yang tersisa, bisnis apaan yang mau dibikin kan waktu itu. Akhirnya kepikiran, ya udah deh coba dari yang kecil-kecil deh, jualan di pinggir jalan kali ya, kaki limaan, tapi dibikin konsepnya lucu-lucu gitu kan. Cuman waktu itu sempat ada dilema kayak, wah malu juga tapi ya kan gue udah lumayan terkenal waktu itu, masa gue jualan kaki lima di trotoar. Ya kan? Itu udah egonya keluar tuh waktu itu. Akhirnya pikir ya udah deh coba dengan jiwa-jiwa kreatif waktu itu muter otak, coba gue bikin bisnis. Waktu itu jualan sate. Itu sebelum sate Taichan booming. Sate Taichan belum ada waktu itu. Sate Padang. Jadi waktu itu jualan sate Jepang. Sate Jepang itu kan zaman waktu itu cuman ada di restoran-restoran Jepang, belum ada yang jual di kaki limanya. Gitu. Nah, waktu itu aku pikiran, gimana kalau gue jual sate yakitori yang mewah, tapi gue jual di kaki lima dengan harga murah. Kayaknya bisa rame nih. Nah, waktu itu aku ulik-ulik sosial media yang lagi rame waktu itu adalah ASFM. Kalau udah pernah dengar ASFM, pasti kan di semua sosmed, pasti di semua platform itu pasti ada orang terkenalnya, pasti udah ada selebgramnya, tweet, seleb ASFM. Akhirnya aku pelajari lah itu kan, cari tahu sampai akhirnya nemu circle seleb ASFM-nya, aku endorse tuh. Jadi itu aku coba pakai strategi orang nggak usah tahu itu sate opa yakitori punya gue, biar gue nggak malu gitu. Sebenarnya awalnya gara-gara itu. Akhirnya kayak pocong lagi, pengen orang nggak tahu. Iya, pengennya kayak gitu. Akhirnya orang nggak tahu, cuman bisa rame itu gara-gara mengendorse orang yang tepat waktu itu. Dia terus strateginya, taunya booming banget. Cabang pertama di Jakarta Barat waktu itu, buka cabang kedua, buka cabang ketiga. Total dalam 1 tahun itu kebuka 100 cabang seluruh Indonesia. 100 cabang? 100 cabang seluruh Indonesia. Wow, ini benar-benar keren. Nah, pas sudah mulai banyak cabangnya, baru tuh kayak, oke, kayaknya nggak apa-apa gue muncul sekarang nih. Gitu. Soalnya udah pas udah cabang ke 30-40 kayak, wah ini kayaknya sudah mulai menghasilkan dan sudah mulai keren nih. Nah, di situ baru aku muncul, oke, ini sebenarnya si opa yakitori ini punya Arif Muhammad gitu. Berapa lama dari awal sampai jadi 100 cabang? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Okay. Akhirnya dari situ barulah yang tadinya itu pendapatan dari sosial media udah nggak ada tuh kan, udah nggak main Twitter lagi kan waktu itu udah bisa dibilang udah vakum banget dari Twitter. Udah nggak main Twitter lagi. Yang biasanya dapat easy money dari dunia entertain lah ibaratnya ya, waktu itu kan industrinya tinggal nge-tweet dibayar. Kan beda banget kalau kita bisnis nyari uang 1 juta itu kan susah banget deh, harus muter otak banget kan. Dari situ baru berasa kayak inilah pekerjaan yang sesungguhnya yang orang-orang banyak lakukan, mencari uang tidak segampang tinggal nge-tweet lalu kita dibayar. Nah dari situ aku kepikiran, oke, tapi nggak boleh dikesampingkan juga sosial media itu akan sangat membantu apapun yang kita lakukan. Kalau sosial media kita kuat, kita mau ngapain aja jadi gampang. Nah akhirnya dari situ aku pikir harus bangkit, rebranding lah ketika itu. Aku buang pocongnya, muncul sebagai Arif Muhammad. Karena aku pikir kalau diterusin sebagai pocong itu nggak bakal bisa kemana-mana, pasti ketahan dengan image-nya si pocong tadi yang bercandaan, yang orang gitulah gitu, bercanda-bercanda segala macam.
Akhirnya mulai rebranding, ya udah gue muncul aja deh Arif Muhammadnya udah tanggung basah, nyemplung aja sekalian gitu kan. Dari situ mulai ngulik, bikin konten YouTube, Instagram segala macam sampai akhirnya bisa jadi rame lagi. Dan alhamdulillah rebrandingnya sukses, bahkan banyak yang nggak tahu kalau Arif Muhammad itu adalah pocong. Berarti kan itu udah pasar baru tuh, udah bukan followers lama nyangkut di Arif Muhammad. Nah dari situ akhirnya konsep hidup aku ketika itu adalah aku kuatkan sosial media, personal branding di sosial media. Tapi karena belajar dari sosial media ini seperti dunia entertain, tidak ada jaminan sampai kapan kita akan berjaya di sosial media. Aku bangun bisnis buat nge-backup sosial media. Dari situ baru mulai penggunaan penghasilan income-nya itu udah mulai bijaksana lah. Dapat uang dari sosial media, aku putar di bisnis. Dapat uang dari sosial media, aku putar di bisnis. Itu awal mulanya kenapa konsisten dan semangat banget. Karena pernah ngerasain ada di titik yang ketika semuanya hilang dan tidak ada pertanyaan aku yang selalu aku tanyain waktu itu, kita nggak bisa ngebangga-banggain title influencer orang terkenal gitu. Ketika lo udah nggak terkenal lagi, lo apa? Lo bisa jadi apa? Itu yang pertanyaannya kan. Ketika lo udah nggak punya nama lagi, udah nggak punya jabatan, udah orang nggak ada yang kenal lagi, lo apa dan lo siapa? Itu kan pertanyaannya. Makanya aku pikir, oke, nggak bisa bergantung dari situ aja. Aku bikin bisnis, aku gedein bisnisnya. Apa yang bedain Arif Muhammad dulu yang Arif ketika proses dulu ya? Iya. Dengan Arif Muhammad hari ini. Nah, jadi dulu itu sebenarnya deh, Arif itu orang yang sangat amat pemalu. Nggak berani tampil gitu. Makanya ada alasan kenapa si akun pocong itu anonim dan orang-orang nggak tahu identitas di balik akun pocong itu siapa. Karena emang suka cerita tapi nggak suka tampil. Oh, jadi yang seorang yang introvert yang Iya, nggak. Jadi emang ini aja lah, orang belakang layar lah gitu. Jadi emang suka cerita tapi orang-orang kan nggak ada yang tahu pocong itu siapa. Sampai akhirnya tahun 2011 ada orang yang ngebongkar, mungkin dia nyocok-nyocokin tulisan segala macam, status-status tweet pocong itu adalah Arif Muhammad gitu. Kebongkar lah, heboh kan waktu itu, sempat heboh. Nah dari situ, wah itu stresnya minta ampun itu karena kayak, waduh, emang nggak mau terkenal gitu, emang nggak mau terkenal. Akhirnya waktu itu kan itu memang dari awal, dari kecil tuh udah pengen, udahlah nggak mau tampil gitu. Nggak mau, emang masih pemalu lah. Gimana sih, mungkin waktu itu masih ada sindrom anak rantau dari daerah ke kota gitu, masih minderan aja, masih minderan aja waktu itu. Akhirnya ya udah minta saran kan sama teman-teman waktu itu kan, nelfon Raditya Dika waktu itu kan. Dit ini gimana ya, udah ketahuan lagi pocong itu Arif Muhammad, ya lo nggak bisa ngelak lah, udah ngaku aja, udah kebongkar semua segala macam. Akhirnya udah ngaku. Awal-awal tuh risih banget, kayak ke kampus terus diledek-ledekin, biasa kan cie terkenal ya, biasa kan anak-anak kampus kayak gitu kan. Awalnya lumayan stres sih, sampai baru terbiasa tuh mungkin setahun 2 tahunan kali ya baru terbiasa. Ada yang minta foto, ada yang kenal gitu, baru setahun 2 tahun baru terbiasa sih. Arif punya konsistensi juga. Nggak semua orang yang bisa di-endorse, dimonetize dengan konsep yang kalau gue nggak punya prinsip ini, gue nggak mau nih produk ini. Nah itu udah lihat sosok Arif seperti itu. Apa yang membuat Arif yang something yang different dengan kontennya? Gini, ini sebenarnya deh. Ini kalau misalnya bukan aku doang lah, maksudnya influencer lain juga lah. Mungkin ada beberapa. Kalau misalnya Arif mau lebih tajir dari sekarang, itu gampang banget. Tinggal terima semua endorse peninggi, pelangsing, pembesar payudara, segala macam itu. Dan itu tawarannya banyak banget. Tiap hari ada aja yang nawarin itu. Dan emang mereka kan intens banget ya. Mereka biasanya sekali endorse gitu langsung ambil slot 30 slot, 50 slot gitu. Dan itu uangnya tuh gede banget. Benar-benar butuh prinsip untuk menolak uang sebesar itu gitu loh. Jadi waktu emang aku selalu mikir dari dulu ya, bangun kredibilitas itu susah banget. Itu nggak bisa sehari 2 hari, itu harus bertahun-tahun gitu kan. Kayak sayang banget udah capek-capek kita bangun kredibilitas, udah capek-capek kita konsepin hal yang baik-baik, tiba-tiba trust orang ke kita hilang cuman gara-gara kita pengen duit cepet sesaat doang. Berangkatnya sih dari situ. Makanya dari situ aku selalu ngasih batasan tiap nerima endorse. Dulu kan emang aku fokusnya aku cuma mau terima brand-brand yang brand beneran gitu, brand-brand besar doang, merek-merek besar gitu kan. Cuman makin kesini kan emang industrinya makin gede,
mungkin karena dulu itu cuman brand besar yang mampu bayar influencer, karena kan rate-nya lumayan. Cuman sekarang online shop tuh udah pada agresif juga, mereka udah mampu juga untuk endorse influencer. Akhirnya aku pikir ya udah deh, itu kan kesempatan juga kan. Cuman dibikin regulasinya nggak mau promoin yang nggak ada BPOM-nya, nggak mau promoin yang judi, yang obat-obat yang nggak jelas, yang gitu-gitu. Akhirnya kita bikin ya udahlah, uang bisa kita cari tapi kredibilitas itu bentuknya susah banget. Aku pernah ditawarin, ini beneran, ini sumpah demi Allah nggak bohong. Aku ditawarin jadi brand ambassador situs judi. Ini beneran nggak bohong, pernah. Di streaming banyak nih. Dan itu uangnya gede banget. Itu sampai waktu itu kan kayak yang sampai teman-teman tuh yang money minded gitu. Lo gila nolak itu, lo gila itu. Terus gue kayak, ya gue terima itu, gue dapat uang sebanyak itu di waktu itu, cuman udah habis semuanya yang sudah dibangun bertahun-tahun habis kan. Sampai si Baim juga kan bapak lu aja. Makanya jadi emang kalau aku selalu respect sama influencer, artis, siapapun yang milih-milih endorse yang mereka terima, karena aku tahu banget tidak mudah untuk menolak angka-angka yang besar itu untuk mempertahankan prinsip, itu nggak mudah banget. Arif kan sudah seorang, ya udah bilangnya udah sarjana hukum, udah lawyer. Ada nggak sih situasi membuat passionnya begini, menjadi orang lawyer tiba-tiba nggak kerja kantoran, malah jadi, ya kalau orang Minang bilang kalau pedagang itu kenapa jadi dagang, karena gue jadi rajanya, mau apa aja bebas. Nah sekarang tiba-tiba ada nggak iris kepada orang yang kira-kira teman-teman yang kerja kantoran atau gimana gitu? Awalnya itu iri, awalnya pas kan dulu kerjaan content creator itu tidak sekeren sekarang deh. Mungkin kalau orang-orang lihat sekarang selebgram, YouTuber hidupnya mewah, fancy gitu. Dulu itu nggak kayak gitulah. Dulu maksudnya kalaupun orang nanya misalnya kerjaannya apa, blogger gitu, orang nggak ada yang tahu blogger itu apa gitu kan. Orang nanya dulu ngapain selebtit, orang nggak ada yang tahu selebtit itu apa, apalagi YouTuber, selebgram gitu kan. Jadi ada masa-masanya ketika kita lagi reunian atau ketemu teman-teman kampus lama yang udah magang di law firm gitu, yang udah pakai jas, udah kartu namanya udah lawyer gitu kan, terus kayak yang sempat drop sih, sempat kayak yang kok kerjaan orang kok keren-keren banget ya gitu. Cuman kayak ya udahlah, maksudnya jalanin aja dulu, karena kan waktu itu belum sekarang juga kan, belum kayak sekarang juga, dan hasilnya belum kelihatan juga. Cuman akhirnya konsisten di situ, karena waktu itu aku yakin ini pasti akan berbuah manis, karena emang setelah dipelajarin ini industrinya baru terbentuk dan akan seksi banget di kemudian hari. Jadi fokus ke situ, mumpung orang belum banyak yang main ketika itu. Sekarang setelah dijalanin dan udah mendapat hasilnya, akhirnya baru ngerti kayak yang ya emang nggak bisa simple, pasti ada prosesnya lah, nggak bisa langsung enak, langsung keren gitu. Menjadi seorang selebriti seperti Arif hari ini di media baru menghilangkan privacy, Rip. Iya. Gimana caranya itu, Rip? Perang batin, kadang-kadang ada kondisi yang mohon maaf jenuh, atau ada situasi yang aduh gimana ya gitu. Arif sendiri gimana Mas? Biar teman-teman tahu nih. Kalau jenuh sih aku rasa apapun profesinya pasti akan jenuh ya, pasti akan ada aja momen jenuhnya gitu. Cuman yang pertama yang mungkin yang untuk mengurangi kejenuhan itu ya, yang pertama karena emang aku suka juga gitu. Jadi kalau misalnya kita udah suka, tetap akan jenuh, cuman jenuhnya pasti akan hilang dengan sendirinya karena emang kita suka gitu, happy gitu ngelakuinnya. Makanya itu tadi yang pentingnya emang harus tahu passion kita apa, biar ketika jenuh kita tahu, tapi nggak ada pekerjaan yang lebih menyenangkan nih dari ini untuk gua. Kalau misalnya pun gua lagi jenuh, gua pindah ke tempat lain, gue sebenarnya lebih happy di sini, jadi ya udahlah gitu kan, emang ada itunya gitu. Terus yang kedua apa ya, udah terbentuk industrinya, habitnya, kebiasaannya udah terbiasa di situ, jadi pasti ada harga yang harus dibayar lah. Udah privasinya mungkin agak hilang, tapi gimana pun juga, gimana kita bersyukur aja sih. Mungkin ada orang yang privasinya terjaga, tapi mungkin tidak hidupnya mungkin tidak semapan kita gitu. Ngerti nggak sih? Ada yang harus ini. Jadi aku lebih ke bersyukur aja. Bukan berarti orang yang tidak semapan kita. Dengan resiko itu. Iya, maksudnya bukan berarti orang yang tidak semapan kita, bukan berarti dia tidak bahagia. Enggak ada hubungannya sama itu. Cuman mungkin itu apa ya? Untuk nyenengin diri sendiri aja lah, kayak oh ya udah, mungkin nggak mungkin hidup orang terlalu sempurna. Mungkin gue dikasih kemudahan rezeki, tapi akan ada yang diambil sedikit, yaitu privacy. Ya udah, berdamai aja. Kadang ada juga pasangan kita yang nggak mau berdamai dengan itu, Rip. Atau mungkin beberapa keluarga. Ada Arif termasuk yang bersyukur. Nah, ini fun fact, istri aku itu Tipang itu juga, dia sebenarnya orang yang sangat amat tidak suka tampil. Nah,
Jadi cocok nih sebenarnya, dua-duanya sama-sama nggak suka tampil, makanya cuman kan emang waktu itu pas yang lagi kita sering YouTube segala macam itu, aku coba diskusi lah maksudnya sama dia. Coba aja pelan-pelan gitu, karena kan waktu itu kan emang kita lagi kita lagi mau nikah waktu itu masih pacaran kan pas awal bikin konten bareng. Kita realistis aja, kita butuh dana untuk menikah, kita butuh pemasukan segala macam, dan kesempatannya ada di depan mata. Aku tahu sebenarnya kamu nggak nyaman depan kamera, cuman ya udah aku juga nggak nyaman nih, kita coba pelan-pelan aja, kita tes ya, kalau misalnya ntar emang kita nggak suka banget ya udah kita nggak usah lanjutin gitu. Ternyata lama-lama bisa terbiasa. Emang harus dibiasain sih. Harus dibiasain. Kadang-kadang juga, tapi udah juga mikir perilaku hidup manusia itu kan kalau udah needs-nya, kebutuhannya udah tersempurnakan, ending itu pasti kalau teori Maslow nih, bukan teori self actualization. Salah satunya ya aktualisasi diri yang seperti ini. Ya kalau se-introvertnya orang ketika udah harus berbagi dan berbagi orang banyak pasti mauan. Kayak Arif sekarang kan udah ajak begini, salah satu kita harus sharing berbagi. Ini kan cara ibadah kita, Arif. Kalau udah bicaranya ini adalah cara kita menjadi muazin. Kenapa menjadi muazin? Ya kita melafalkan azan, mau dengar apa nggak dengar orang, penting kita menyampaikan yang baik, benar? Setuju. Dan mungkin karena ada darah Minangnya juga kali udah. Nah, jadi melihat kesempatan di depan mata, oke, akan gue coba. itu juga. Apa aja kita sikat ya, penting halal. Yang penting halal. Siapa sih orang yang berjasa, Rif, dalam perjalanan ini benar-benar menjadi Arif Muhammad hari ini, Rif? Yang berjasa sih banyak sih ya, maksudnya yang berjasa banyak. Untungnya kalau misalnya aku tuh lumayan, aku main sama semua orang, tapi lumayan pilih inner circle lah yang benar-benar teman dekat gitu kan. Untungnya teman-teman dekat nge-support, mereka tahu banget aku nggak layak nggak suka tampil gitu. Mereka tahu banget yang kayak gitu, jadi mereka support, mereka yang inner circle sih waktu itu, yang yakinin kayak bisa yang kayak gitu. Kebayang nggak sih, Rit, bahwa media akan begini gitu waktu itu? Dulu deh tahun 2008 pas baru main Twitter itu, kita yang followersnya banyak ketika itu aja tidak tahu kalau nama kita itu seleb tweet, karena nama itu belum ada zaman dulu. Selanjutnya di interaksi. Aku yakin pada akhirnya semua orang akan jadi content creator sih. Gimana dengan kelahirannya Baim hari ini? Masih belajar banget lah jadi bapak, baru 3 bulan udah. Baru 3 bulan.